Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yaitu ibu pimpinan dari Qur'ani School of Dewan Dakwah Islamiyah Surakarta, beliau yang terhormat Ibu Ustadzah Ummul Imamah. Kemudian yang berikutnya kepada wakil-wakil kepala sekolah Qur'ani School Islamic yang saya hormati, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu. Juga tidak lupa kepada Bapak saya, Bapak Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam Badik Surakarta, beliau yang terhormat Bapak Dr. Haji Joko Kristianto MSc. Mohon maaf, terima kasih Bapak atas kehadirannya, termasuk juga ada Ibu sekalian, Ibu Pak Joko sekalian, Ibu dan putranya. Mohon maaf, saya tadi suan masuk di ruangan sini. Sejak kemarin saya di WA. Begitu saya masuk, ternyata ada wali murid yang putranya Pak Joko, Pak Dr. Haji Joko. Tepuk tangan buat beliau, ini luar biasa. Bapak Ibu, mumpung ada di sini, saya kenalkan beliau Bapak Dr. Haji Joko Kristianto ini ketua kami, ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam Batik Surakarta. Jadi kalau batik itu ada YPB, Yayasan Pendidikan Batik itu punya SMP 1, SMP PK, SMA 1, SMA Batik 2, SMK Batik 1, SMA Batik 2. Ini kalau Yapertik ketuanya adalah beliau, kalau YPB ketuanya adalah Pak Amri. Bapak Amri, Pak Insinyur Amri itu adalah putra dari Bapak Haji Marsidi Sarjana Hukum almarhum. Kami bersama beliau, Bapak Ketua, saya kebetulan diangkat oleh beliau menjadi rektor. Ini saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya wali murid dan termasuk adik-adik anak-anakku yang semuanya hadir. Subhanallah, luar biasa. Saya begitu masuk ini, Bapak Ibu, hati saya ternyuh. Saya hampir saja menangis. Di tengah-tengah suasana yang demikian ini ternyata banyak anak-anak kita yang berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Saya ternyuh juga kepada Bapak Ketua Yayasan itu, Bapak Ketua Yayasan itu putranya yang nomor 1 itu hafal 30 juz. Dan sekarang kuliahnya di Fakultas Kedokteran Malang. Saya berpikir bagaimana Bapak Ibu panjenengan putranya hafal Al-Quran semua. Hafal Al-Quran, besok menjadi sarjana dokter yang hafal Al-Quran, insinyur yang hafal Al-Quran, MPD yang hafal Al-Quran, hukum yang hafal Al-Quran. Subhanallah. Sampai saya bekerja sama dengan Bapak Ketua Yayasan ini, Bapak Ibu, Universitas Islam Batik Surakarta semenjak saya menjadi rektor tahun 2020.
Sekarang mahasiswa Universitas Islam Badik Surakarta, mahasiswa yang kita terima tanpa tes lulus sampai lulus sarjana bebas beasiswa, mereka yang hafal Al-Quran. Sudah ada 17 mahasiswa yang hafal Al-Quran. Tepuk tangan buat lagi. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu, kalau nanti ada putra putri panjenengan yang sudah hafal Quran, yang mungkin lulus SMA, saya doakan semoga diterima di UII, di UGM, di Undip, di ITB. Kalau toh terpaksa tidak bisa kuliah di sana, kuliahkan saja di Undipa, dekat, biaya murah, dan diakui oleh pemerintah. Di sini juga kita buka pondok tahfidz Quran Bapak Ibu. Di sini sebelah selatan Unipa itu ada tahfidz Quran yang diketuai oleh Bapak Insinyur Muhammad Iqbal. Yun pangapunten, tukang masaknya itu hafal Al-Quran. Sekarang ini santrinya sudah sekitar 60. Jadi ada mahasiswa yang kuliah di sini, yang himpin hafal Quran, silakan belajar di sana. Unipa memfasilitasi lulus sarjana ekonomi, lulus insinyur, lulus sarjana hukum, lulus akuntansi, sekaligus bisa hafal Al-Quran. Ini karena apa? Saya kepingin Universitas Islam Badik ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, begitu saya masuk melihat panjenengan semua, subhanallah, bangga saya luar biasa. Dan saya sudah matur dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Umul Imam Ahmad, Ibu, kalau bisa kita kerjasama dengan panjenengan, kalau bisa monggo Uniba ini kita tempati untuk kegiatan semacam ini. Setahun jangan hanya 2 kali, 3 kali pun monggo, 4 kali pun monggo. Besok saya persiapkan yang lebih baik. Insya Allah akan saya saya berikan fasilitas yang baik, insya Allah. Kali ini belum tahu Pak, saya masih di Japri, kemudian dimohon untuk memberikan sambutan. Ternyata Masya Allah Subhanallah, ini tamu-tamunya Allah yang luar biasa Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu, kalau panjenengan kagungan putra yang hafal Al-Quran, putra yang hafal Al-Quran, Bapak Ibu begitu masuk surga sudah mendapatkan apa-apa, mahkota yang dibuatkan oleh Allah yang cahayanya melebihi dari matahari. Subhanallah, yang 3 juz Bapak Ibu. Maka di samping itu Bapak Ibu, saya juga punya pondok pesantren. Mohon maaf, saya di daerah Seragen juga punya pondok pesantren Islamic Center. Santri saya sudah 300 juga. Dan alhamdulillah juga banyak yang hafal Al-Quran. Ustadz-ustadznya banyak hafal Al-Quran. Itu pondok dari keluarga saya. Bapak Ibu bisa buka websitenya, yaitu Darus Sunnah Al-Islamiyah. Darus Sunnah Al-Islamiyah. Itu adalah pondok kami Bapak Ibu. Jadi saya juga melaksanakan itu, minta keberkahan dari Allah. Dan ini pondok saya mendapatkan bantuan dari Universitas Sunan Ampel supaya menjadikan sekolah S1 dan S2 tarbiyah syariah dan Qurani, semuanya dosen dari sana, termasuk kerjasama dari pondok. Seandainya Uniba ini sudah ada tarbiyah syariah, tidak usah jauh-jauh, mesti saja kerjasama dengan pondok saya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian berikutnya Bapak Ibu, mohon maaf, saya teringat Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, kalau ingin anak didik kita, putra putri kita hidupnya mulia, pasti mulia, pasti mulia. Mulia tidak hanya di akhirat, dunia mulia, akhirat mulia. Punya rumah, punya mobil, punya rezeki, punya istri, anak yang soleh solihah, keluarga sakinah. Ingin Bapak Ibu saya bukakan di dalam resepnya Al-Quran. Pertama, tanamkanlah buat anak didik kita agar anak-anak kita menjadi anak yang alim, soleh solihah. Tidak hanya sekedar soleh solihah, anak-anak kita ciptakan menjadi anak yang alim, soleh solihah. Alim itu pinter, tetapi soleh solihah berakhlak mulia. 1, tanamkanlah ibadah sholat, jangan sampai ditinggalkan. Kalau kita ingin mulia dunia, mulia akhirat. Yang kedua, pokoknya diuyak-uyak salatnya itu jangan sampai ditinggalkan. Bapak Ibu silahkan praktek. Ini sudah saya praktekkan Bapak Ibu. Sudah saya praktekkan. Sholat tidak saya tinggalkan. Bila perlu tambah sholat rawatib, bila perlu tambah tahajud, tambah dua, lakukanlah. Kalau kita bisa sholat sunat melebihi 17 rakaat, sudah luar biasa. Coba timbulkan sholat duha 12 rakaat, sholat tahajud 12 rakaat, berapa ya?
24. Belum lagi sholat suruh, belum lagi sholat fajar, belum lagi dengan sholat yang lainnya Bapak Ibu. Kalau kita sudah bisa melaksanakan sholat sunnah melebihi dari sholat 17 rakaat, subhanallah, luar biasa. Ingin yakin hidupnya mulia. Yang kedua, supaya hidupnya mulia anak-anak kita, bacalah Quran setiap hari, jangan sampai lepas. 24 jam mana waktu untuk membaca Al-Quran? Apa pagi, apa siang, apa sore, atau malam? Anak saya, keluarga saya wajibkan untuk membaca Al-Quran. Jadi saya nggak akan nuturi, cukup saya habis maghrib ngaji sampai dengan isya. Jadi saya jamaah dengan istri saya, keluarga saya, habis dikit ngaji sampai jamaah isya saya baca Al-Quran. Kemudian kalau subuh Bapak Ibu saya tanamkan anak saya berangkat ke masjid dengan istri saya di masjid sholat itu sebelum adzan subuh, kemudian sampai waktu saya subuh selesai sampai suruh saya zikir, saya baca Quran. Begitu waktu suruh saya tutup dengan 2 rakaat sholat suruh. Dalam hadis, barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat suruh digandeng pada saat itu berjamaah sholat subuh sampai suruh, maka orang yang bisa melaksanakan ibadah sholat suruh 2 rakaat pulang itu ibadahnya seperti melaksanakan ibadah haji dan umroh yang sempurna. Subhanallah. Sholat, baca Quran. Bapak Ibu, baca Quran ini, maaf, kalau rumah kita baca Al-Quran Bapak Ibu, dalam satu hadis ternyata rumah yang untuk dibacakan Al-Quran cahayanya rumahnya itu bersinar tembus sampai dengan Sidratul Muntaha. Jadi kalau rumah kita bacakan Al-Quran Bapak Ibu, dalam satu hadis rumahnya itu bercahaya, cahayanya sampai dengan Sidratul Muntaha. Meskipun rumahnya itu jelek, apalagi rumahnya bagus, subhanallah. Kalau nanti saya berbicara tentang Al-Quran, tidak mungkin 3 jam, 4 jam selesai baca Al-Quran yang baik. Orang baca Al-Quran itu kan ada tingkatannya, ada TK, SD, SMP, SMA, dosen perguruan tinggi. Yang bagus baca Al-Quran ya macam-macam. Yang paling rendah baca Al-Quran, alif, ba, ta, sa, jim, rodok dur, a, i, u, babi, bu, babi, turu, suro, lungo, ngaji. Itu tingkat. Agak meningkat sedikit, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada yang diingat lagi, bismillahirrahmanirrahim. Yang paling bagus Bapak Ibu baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pakai apa? Bacaan Al-Quran pakai tilawah. Taksinnya bagus, makhraj tajwidnya bagus, panjang pendeknya bagus, apalagi bisa hafal Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang kita hafalkan, kita bisa baca Al-Quran dengan baik, menjadi imam pakai surat-surat panjang pun Bapak Ibu makmum tidak terasa. Bapak Ibu kalau tidak percaya, silahkan sholat di Masjid Romah. Saya tinggalnya di Kerten, selatan Masjid Romah, di selatan SMA Batik, Surakarta, SMA Batik 2 itu. Kalau saya ngimami sholat subuh, pakai surat-surat yang panjang. Tapi saya usahakan seperti imamnya di Masjidil Haram. Supaya makmumnya tenang. Pakai surat apa? Ya macam-macam Bapak Ibu. Pakai surat-surat itu. Nah, ini saya usahakan. Ini yang kedua. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Mohon dicatat. Kalau kita ingin hidupnya mulia. Yang ketiga, setelah sholat baca Quran selalu. Yang ketiga, muliakanlah kedua orang tuamu. Muliakanlah kedua orang tua. Bapak Ibu kalau hidupnya kita sukses, jangan sekali-kali kita tinggalkan orang tua. Kita sopan santun, kita muliakan, kita hormati orang tua, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Pasti hidupnya mulia. Tetapi kalau kita ini tidak akan hidup mulia, tinggalkan orang tua, pasti hidup kita sengsara. Yang keempat, Bapak Ibu, mohon maaf, yang keempat, bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Apapun pekerjaan kita yang kelima, agar kita hidup mulia dunia akhirat, yaitu berdoalah kepada Allah. Inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, tolong 5 hal ini dicamkan. Yang terakhir saya pesankan Bapak Ibu, ternyata di dalam hadis itu rumah kubur kita itu memanggil kita itu 5 sampai atau 7 kali. Mi'atin marotin atau sab'a marotin, 5 atau 7 kali. Bagaimana panggilan kubur? Kita pernah mendengar nggak panggilan kubur kita Bapak Ibu?
Saya buka Bapak Ibu. Setiap hari panggilan kubur memanggil kita pertama, ana baitul wahdah. Ana baitul wahdah, saya tempat tidurmu wahai manusia, tempat kuburmu yang terakhir. Saya tempat tidurmu, tempat kuburmu, kamu tidur sendirian. Baitul wahdah, tidak ada teman, tidak ada sanak saudara. Meskipun kita hidupnya punya bapak, punya ibu saudara, begitu mati sendirian. Maka carilah teman kamu. Carilah teman kamu. Siapa teman kita? Yaitu qiyamul lail. Jadi teman tidur kita besok di alam kubur, Bapak Ibu, kalau kita ingin hidupnya, yaitu apa? Qiyamul lail, sholat tahajud, sholat tarawih, dan sholat lain-lain, sholat tasbih, dan macam-macam. Yang kedua, Bapak Ibu, ana baitul zulma. Kubur kita itu memanggil kita, ana baitul zulma, wahai calon penghuni kubur. Cuma kita tidak mendengar panggilan kubur. Saya adalah tempat kuburmu yang gelap gulita. Gelap gulita, maka fanawiru bil Quran. Maka bawalah cahaya wahai kalian, bawa cahaya dunia masuk dalam kubur. Apa? Bacalah Al-Quran. Maka kalau kita sering membaca Al-Quran setiap saat, besok kita kalau meninggal dunia, kuburan kita yang kelihatan secara kasat mata gelap gulita, insya Allah bercahaya Bapak Ibu. Subhanallah. Kalau tidak percaya, buktikan. Kalau setelah ingin membuktikan, silahkan Bapak Ibu duluan, saya yang kiri-kiri saja. Enggak apa-apa. Saya percaya. Aina baitul zulma. Bahkan ada beberapa hadis Bapak Ibu, kalau kita baca Quran surat Waqiah itu fadilahnya apa? Quran surat Yasin fadilahnya apa? Termasuk Quran kita baca Quran surat apa? Surat Al-Mulk. Bapak Ibu, kalau saya maaf, yang terakhir saya sholat tahajud setiap malam, ada tahajud saya yang terakhir, rakaat pertama dan kedua, selesaikan saya surat Al-Mulk. Pertama rakaat Al-Mulk separuh, rakaat yang kedua Al-Mulk yang terakhir. Karena apa? Saya takut besok di dalam kubur tidak ada cahaya. Maka Al-Mulk akan saya bawa dengan cahaya kubur itu. Silakan buktikan Bapak Ibu. Saya kira begitu Bapak Ibu, semangat, Bapak Ibu luar biasa. Bahkan di belakang itu ada Pak Dokter juga rawuh dengan Ibu dokter spesial Muwarti itu. Asmane siapa lupa saya, Pak Sinten Pak Nabi. Pak Dokter Arifin, tepuk tangan buat panjenengan, luar biasa. Di Quran ini ternyata ustadznya S2 banyak Bapak Ibu. Ini ternyata juga paling muridnya juga tokoh-tokoh semua, nggak tahu di sini ada Pak Joko, ada Pak Dokter. Mungkin yang lain saya tidak kenal. Ternyata ini tokoh semuanya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu silahkan kuliah di Uniba. Ya, bagi yang membaca Al-Quran sampai hafal sampai 30 juz gratis mulai pendaftaran sampai wisuda, dan insya Allah besok Mei tanggal 11 Universitas Islam Bada itu akan mewisuda sarjana. Terima kasih Bapak Ibu, kepada Ustadzah, mohon nanti bisa kerjasama yang baik. Saya sudah matur dengan beliau Pak Ketua supaya Uniba itu ada keberkahan, sering kita undang. Kemarin dengan Pak Ustadz Iqbal kita tasmik membaca Al-Quran 3 hari di pondok di sini nih, sampai baca pagi siang sampai khatam Al-Quran. Dan sekarang agenda yang berikutnya ini saya upaini Ustadzah, ini mari kita kerjasama yang baik. Nanti untuk yang periode kedua akan saya siapkan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya tempat, mungkin sak subuhan nih insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu, matur suwun, bila ada kurang salahnya, billahi taufiq wal hidayah, alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran kepada beliau Profesor Dr. Haji Amir Junaidi SH MH ADV selaku Rektor Universitas Islam Batik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara yang selanjutnya yaitu penyerahan syahadah dan penghargaan murid berprestasi. Pada sesi acara ini akan dipandu oleh beliau Ustadzah Elis Hidayati dan Ustadzah Ima Zuntiawati Al-Hafizah.